Bapak Ibu, saudara-saudari umat yang dicintai Tuhan, sejak 2018 saya menjadi misionaris di negara Kepulauan Salomon. Dan di Kepulauan Salomon ada banyak bahasa. Dua bahasa pengantar yang biasanya kami bisa berkomunikasi adalah bahasa Inggris dan bahasa Tok Pidgin. Namun di kampung-kampung dan di pulau-pulau luar terpencil, mereka mempunyai bahasa lokal tersendiri. Dan mereka memiliki ungkapan-ungkapan yang mempunyai makna yang sangat mendalam. Suatu saat saya pergi mengunjungi sebuah pulau di pulau besar namanya Pulau Ndai. Pulau ini lumayan jauh dari tempat di mana saya tinggal seminari. Kami harus menumpang kapal laut selama 5 jam. Lalu kita harus naik truk 7 jam. Lalu hari berikutnya kita harus travel lagi dengan speedboat menuju Pulau Ndai tersebut 3 jam lamanya. Untuk mencapai pulau itu tidaklah mudah karena pulau itu persis letak di tengah-tengah lautan Pasifik. Dan pulau itu kecil sekali, hanya sekitar 7 km. Dan dihuni oleh 52 kepala keluarga yang adalah orang-orang Katolik. Jarang sekali imam untuk datang ke tempat itu karena memang harus menyeberangi lautan lepas yang sangat berbahaya. Saat kami menyeberang memang kondisinya tidak bagus-bagus saat itu karena gelombang angin yang sangat kencang. Tapi akhirnya speedboat kami berlabuh di pulau tersebut. Saat kami tiba di pulau itu, anak-anak dan beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu menyapa kami dengan ungkapan ini, patere. Mereka menyebut Romo itu dengan patere. Patere, ele amo. Coba Bapak Ibu menyebut ulang. Ele amo. Ulangi sekali lagi. Ele amo. Mereka lalu menyambut kami dan selama seminggu saya tidak bisa tidur. Bukan karena apa-apa, tetapi gelombang laut, hempasan gelombang laut ke pulau itu memang sangat dahsyat. Dan ketika air laut naik, itu biasanya dia sampai ke rumah-rumah penduduk. Beruntungnya rumah-rumah penduduk semuanya dibangun dengan model panggung, rumah panggung. Lalu hari-hari berikut mereka selalu menyapa kepada saya patere, ele am. Lalu saya berkata, apa arti kata ele am? Lalu mereka berkata, ele am artinya bersuka citalah. Rupanya mereka mengerti bahwa saya berada dalam situasi ketakutan, cemas karena hidup di pulau yang sangat terpencil, tidak ada listrik, tidak ada telepon connection, semuanya serba sederhana dan serba terbatas. Namun ungkapan eleam bersuka cita itu mengungkapkan sesuatu yang mendalam. Mereka berkata, sekian tahun kami tinggal di sini, namun kami percaya bahwa Allah itu menyertai kami. Bapak Ibu saudara-saudari, sabda Tuhan hari ini berbicara dalam nada yang sama. Nada tentang ele amo. Dalam bacaan pertama kitab Nabi Yeremia, dia mengungkapkan harapan bagi orang-orang Israel yang hidup di dalam ketidakpastian. Mereka hidup di tanah asing, hidup di tanah pembuangan, dan mereka merasa bahwa Allah tidak peduli lagi dengan kehidupan mereka. Karena itu Yeremia berbicara atas nama Allah bahwa akan datang seorang penyelamat. Karena itu bergembiralah. Dia datang dari suku lain, suku
David yang akan menyelamatkan Yerusalem. Oleh karena itu dia mengundang orang-orang Israel untuk bergembira, agar memiliki pengharapan bahwa dasar pengharapan mereka yaitu akan datang seorang penyelamat. Dan seorang penyelamat yang dimaksudkan oleh Nabi Yeremia terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Hari ini, minggu pertama, kita menyalakan lilin yang pertama. Lilin pertama adalah simbol pengharapan, namun juga sekaligus simbol sukacita, bahwa akan datang seorang penyelamat yang akan memberikan sukacita bagi hidup kita. Dan dalam bacaan kedua, Rasul Paulus menegaskan kita bagaimana kita menyambut Sang Penyelamat yang datang untuk menyelamatkan kita. Rasul Paulus mengingatkan kita untuk saling berbagi kasih, untuk hidup layak di hadapan Allah, untuk hidup tanpa celah di hadapan Allah. Dan Rasul Paulus mengetahui bahwa jemaat di situ memang sudah menjalankan hidup itu. Namun di ayat yang terakhir dia menegaskan agar mereka menjalankan hidup suci, hidup kudus secara sungguh-sungguh. Dan sekali lagi mereka harus melakukannya ini dengan eleam, dengan sukacita. Dan dalam Injil hari ini, Santo Lukas bercerita tentang bagaimana Yesus mengungkapkan tentang akhir zaman. Sesuatu yang sangat mengerikan, sesuatu yang menakutkan. Namun di ayat-ayat yang terakhir, Yesus mengajak kita untuk merenungkan bahwa Anak Manusia akan datang. Karena itu berjaga-jagalah. Bahwa dalam masa Advent ini, masa penantian kita menyambut Juru Selamat yang akan datang dalam hati kita, yang akan datang dalam rumah kita, dalam komunitas kita. Kita perlu mempersiapkan hati batin kita. Dan Injil hari ini menegaskan dua hal yang perlu kita lakukan dalam mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Yang pertama, dia berkata demikian: jagalah hatimu agar jauh dari syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan duniawi. Bahwa seringkali kita karena godaan cepat jatuh dalam bahaya-bahaya seperti ini. Maka Yesus mengingatkan kita untuk menjaga hati kita. Lalu yang kedua, Yesus berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Agar apa? Agar ketika Anak Manusia datang, kamu layak berdiri di hadapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, masa Advent adalah suatu rahmat bagi kita orang Kristiani. Masa di mana kita mempersiapkan hati batin kita. Masa di mana kita ingin agar disposisi batin kita ada ruang untuk Mesias yang datang. Sehingga bila dia datang, paling kurang ada ruang hati untuk dia boleh tinggal di dalam hati kita. Ada ruang di dalam rumah kita agar dia boleh tinggal di dalam rumah, di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita. Karena dia yang datang adalah Pangeran Damai yang akan memberikan kedamaian dan kebahagiaan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita lakukan semuanya ini dalam masa penantian, masa persiapan, masa menyambut kedatangan Tuhan dengan hati yang namanya ele